Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast yang menemani Anda di YouTube channel tercinta. Kita selalu sharing materi tentang motivasi, tentang coaching, dan juga tentang parenting. Dan ada juga tentang sesi pendidikan. Kita membahas sekolah, kita membahas tentang pendidikan zaman sekarang, terus pendidikan zaman alternatif. Banyak yang kita bahas tentang pendidikan. Dan ada juga yang paling hot kali ini adalah tentang Q&A. Jadi kita seperti konsultasi online tentang question and answer. Itu adalah sesi di mana silakan teman-teman yang mau bertanya di Beyond Education Podcast, mau pertanyaan apapun, langsung saja kirim ke link deskripsi di bawah ini. Ada WA-nya, ada Telegramnya, ada juga emailnya, ada juga artikelnya. Silakan dibaca-baca saja. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja ke salah satu itu, nanti kita akan bahas. Nah, dibahasnya itu dalam sesi Q&A. Makanya sesi Q&A ini beragam ya, karena kita mendapatkan pertanyaannya pun beragam. Jadi kalau sesi motivating, coaching, parenting sudah berapa hari yang lalu mungkin sudah tidak terlihat lagi. Sekarang kita lebih ke sesi Q&A-nya yang lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya mau bertanya, silakan, jangan takut, jangan ragu, dan pasti kita akan balas, dan pasti kita akan bahas melalui video YouTube channel tercinta ini. Dan jangan lupa, kalau misalnya ada yang nggak punya kuota gitu kan, terus nggak sempat lihat YouTube, buat misalnya, aduh ini saya sambil masak nih, sambil di jalan, sambil apa, kita juga tersedia di radio online. Hanya membutuhkan suara saja dan HP dan kuota. Tapi kalau radio online kan kuotanya lebih hemat ya, karena kan hanya suaranya saja. Nah, kita sudah tersedia di Spotify, sudah tersedia di RCTI Plus, di Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, dan lain-lain. Searching aja dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Nah, nanti langsung keluar di situ suara kita yang indah. Tapi jangan berharap pada mukanya ya, kalau itu radio online. Baik, pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Kabar sehat Pak Doni ya? Alhamdulillah sehat. Bang Agung sehat dong? Alhamdulillah sehat Bang. Oke, sehat selalu ya. Nah itu bakso Malang enak nih siang. Waduh, bakso Malang lagi lewat. Susu nasional juga enak juga, kayak di belakang ini. Ada suara susu nasional enak juga. Bukan jualan lewat ya. Tapi kita tetap fokus pada pertanyaan hari ini Pak. Semangat. Pertanyaan hari ini seperti biasa Pak, ini ada dari viewers Beyond Education. Sepertinya dia sudah nonton terkait tentang episode kita yang homeschooling. Yang homeschooling. Nah, Oke. Ini pertanyaan lanjutan sih sebenarnya. Nah, pertanyaannya simpel aja Pak, maksudnya tegas gitu. Bagaimana sosialisasi anak homeschooling? Bagaimana sosialisasi anak homeschooling? Oke. Mungkin ya di benak beliau mungkin ini kemungkinan saja Pak ya, bahwa anak homeschooling itu belajar di rumah. Yeah. Bagaimana sosialisasinya? Dan juga kurikulum apa saja? Kurikulum apa yang dipakai di homeschooling? Oke. Umum sih Pak pertanyaan. Sosialisasi dan kurikulum anak-anak Homeschooling. Ya, bagaimana tuh Pak? Oke, kita membahas ya, awali dengan bagaimana anak-anak homeschooling ini dalam bersosialisasi ya. Karena ini memang banyak pertanyaan yang bagi orang-orang yang belum mengenal homeschooling, mereka bingung gitu. Bagaimana caranya anak-anak homeschooling ini dalam mengasah kemampuan sosialisasinya. Iya, karena kan biasanya homeschooling itu rumah, sekolah, di rumah. Ya, umumnya kayak gitu. Identiknya seperti itu. Ya, karena kita belum memahami apa yang dimaksud dengan homeschooling. Betul. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih belum paham tentang homeschooling, mereka bisa lihat video kita sebelumnya yang membahas tentang homeschooling. Nanti setelah itu baru kita memahami gitu. Oh, ternyata homeschooling itu tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Nah, jadi di sini yang saya ingin bahas ya tentang sosialisasi anak-anak homeschooling ini. Kita malahan melihat bahwa anak-anak homeschooling ini memiliki kemampuan bersosialisasi itu yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang bersekolah di sekolah formal. Kok bisa begitu, Pak?
Karena anak-anak homeschooling ini mereka memiliki otoritas penuh dalam menentukan di mana mereka mau bergaul, kapan mereka mau bergaul, dan kepada siapa mereka mau bergaul. Beda dengan anak-anak yang di sekolah formal. Kalau di sekolah formal mau nggak mau sama anak itu. Iya. Ngumpul gitu kan, Benar. yang mana aja gitu. Mereka hanya kumpul di satu tempat. Iya, gitu. benar. Dan mereka hanya ketemu dengan orang yang sama dari tahun ke tahun. 3 tahun gitu. Iya. Apalagi kalau mereka menghabiskan waktunya dari tingkat SD, SMP, SMA di tempat yang sama. Akhirnya kemampuan mereka bersosialisasi itu terbatas. Karena ketemu dengan orang yang itu-itu juga gitu. Nah, kalau anak homeschooling, mereka bisa menentukan dengan siapa mereka mau bergaul, ya, di mana mereka mau bergaul, Di dalam sekolah, di luar sekolah. Iya. Ya? Iya, betul. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang lebih baik. Nah, bayangkan anak homeschooling ini kan mereka tidak terikat ya oleh ruang dan waktu gitu. Mereka bisa bebas gitu, kemana saja yang mereka maui. Misalnya mereka ingin mengasah kemampuan yang mereka miliki, mereka dapat bertemu dengan berbagai macam orang di sana. Nah, di sini berarti anak-anak homeschooling ini mereka memiliki kelebihan gitu. Karena mereka tidak dibatasi gitu dalam hal bergaul mereka. Betul. Nah, tetapi kalau anak-anak di sekolah formal sangat terbatasi. Mereka tidak memiliki ruang gerak yang lebih bebas gitu. Iya, malah ruangnya itu hanya lingkup sesama siswa saja biasanya. Iya. Tapi kalau misalnya sosialisasi dengan masyarakat beda cerita. Nah, itu yang kadang ketika mereka menyelesaikan pendidikan formalnya, mereka harus terjun ke masyarakat. Mereka akhirnya seperti kebingungan gitu. Kok beda? Gitu? Kok beda ya? Dulu saya nggak ketemu sama orang yang tipikalnya seperti ini ya. Ini orang kok menyebalkan ya. Bagaimana saya bisa bergaul dengan dia gitu? Akhirnya anak-anak yang di sekolah formal ini membatasi dirinya gitu. Akhirnya mereka senang berkelompok. Nah, beda dengan anak-anak homeschooling gitu. Mereka ketemu orang-orang yang berbeda, hal yang lumrah gitu. Hal yang wajar gitu. Karena itu keseharian mereka gitu. Akhirnya ketika mereka harus beradaptasi di lingkungan yang sebenarnya di masyarakat, mereka tidak gagap lagi gitu. Mereka dengan mudah gitu dapat bersosialisasi. Mau dari tingkatan usianya berapa, ya. Terus mau dari agama apa, terus mereka mau bergaul dengan dari suku mana, mereka bisa gitu beradaptasi. Beda dengan anak yang di sekolah formal gitu. Mereka ketemu anak-anak dari usia yang sama, ya, tingkatan yang sama, tingkat yang sama, kadang agama yang sama. Akhirnya mereka kecenderungannya ya berkelompok gitu ketika mereka terjun ke masyarakat. Nah, padahal kalau kita hanya membatasi diri kita dengan orang yang sama itu saja, akhirnya kemampuan sosialisasi kita tidak meningkat. Beda dengan anak-anak homeschooling. Iya, mereka udah struggle duluan. Iya, mereka udah belajar struggle dari usianya masih anak-anak gitu. Nah, ini makanya kalau saya melihat banyak masyarakat gitu ya masih meremehkan anak-anak yang homeschooling, ya mereka harus berpikir ulang gitu. Ternyata apa yang mereka pikirkan itu sesuatu kekeliruan. Itu juga yang saya rasakan dulu ya waktu saya mendengar homeschooling ya. Anak-anak homeschooling bagaimana mereka bisa bergaul gitu kalau mereka hanya belajar di rumah. Saya dulu memiliki pemikiran seperti itu. Iya, emang sih awal umumnya sih seperti itu orang-orang ya pasti berpikir seperti itu. Makanya saya nggak aneh gitu kalau ada orang yang masih menanyakan pertanyaan yang sama sampai saat ini. Iya, karena tidak merata informasi. Iya, tidak merata informasi. Mungkin kita tidak mau menyelidiki lebih jauh gitu kan. Nah, ternyata ketika kita mendapatkan pemahaman yang benar-benar pemahaman yang karena kita mempelajari mengenai hal itu, akhirnya pola pikir kita berubah gitu. Kita tidak menganggap remeh lagi gitu anak-anak homeschooling.
Ini ya kejadian dengan anak saya gitu. Anak saya kan dari usia SD, dari tingkat kelas 1 sampai dia sekarang SMP kelas 2, dia kan melakukan pembelajaran secara homeschooling. Tapi homeschooling alanya Vicar School ya. Jadi berbeda gitu. Nah, anak saya ini ketika dia bertemu dengan orang-orang di luar sekolahnya, anak saya tidak mati gaya. Dan tidak membatasi juga. Dia tidak membatasi diri gitu. Gue mah bukan anak SMP, gue mah benar. Mau SMA gak kuliah gitu. Sama aja buat dia gitu. Malah ketika di Vicar School kan anak saya dia ketemu dari berbagai macam ragam usia gitu kan. Dari yang seumurannya dia, terus ada yang lebih tua dibandingkan dia. Tetapi dia tidak memiliki kesulitan gitu. Malah dia bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, setelah dia selesai dari sekolah dan dia harus berkegiatan di luar, dia juga sama. Dia tidak memiliki kesulitan gitu. Malahan dia cukup berprestasi gitu yang saya lihat gitu. Dia bisa menjadi leader di tempat komunitasnya gitu kan. Nah, ini kan suatu hal yang baik gitu. Karena hal yang dia lakukan di luar sana akibat dia memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik pas dia di sekolah. Nah, jadi di sini untuk teman-teman nih yang masih meragukan kemampuan anak-anak homeschooling dalam bersosialisasi, nah mereka harus mau cari tahu lagi. Nah, mereka harus melihat gitu ke lapangan bagaimana sih anak-anak homeschooling ini dalam bersosialisasi. Nah, kalau mereka melihat dengan kepala mereka, dengan mata kepala mereka sendiri, ya kan, akhirnya mereka baru sadar gitu. Oh, ternyata anak-anak homeschooling ini tidak sama gitu dengan apa yang saya pikirkan selama ini.